Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai sobat ceria. Ketemu lagi dengan kami di podcast ceria, menyapa dengan hati, menyemai harmoni. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan, ini sudah hadir di hadapan kita Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Agus Muhaimin MAG. Ya, alhamdulillah sudah hadir. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Sehat ya, luar biasa. Terus energi ini di sela-sela kesibukannya ya, luar biasa. Amin. Mohon doanya. Amin. Ya, Pak Kasih, hari ini kita coba untuk berbincang-bincang katanya tentang bagaimana madrasah mendunia sambut kurikulum merdeka. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan gitu ya, itu sudah menggulirkan tentang bagaimana kurikulum merdeka baik sekolah-sekolah dan untuk madrasah-madrasah seperti itu. Cuman ternyata di masyarakat masih ada beberapa hal yang mungkin salah persepsi ya. Jadi masih banyak masyarakat yang menerjemahkan kurikulum merdeka itu adalah satu yang kebebasan sekolah, sehingga akhirnya kemudian tidak terarah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mohonlah sedikit dijelaskan bagaimana kurikulum merdeka itu dan bagaimana konsep ini diterapkan pada madrasah-madrasah di Kabupaten Cirebon. Gimana? Ada? Silakan. Ya, terima kasih. Pertama, sebelum kita masuk pada konteks pembicaraan pada pagi hari ini, kami mengapresiasi podcast Kementerian Agama. Luar biasa. Podcast ceria nih. Ya. Ceria beserta kru yang keren-keren. Ceria juga. Semoga ini menjadi media untuk memberikan sosialisasi program-program Kementerian Agama. Baik Pak Ipul, sahabat saya, saudara saya, kembaran saya. Bicara pendidikan adalah hal yang penting karena pendidikan itulah yang akan melahirkan peradaban baru. Orang kalau pengen maju ya harus tata dulu pendidikannya. Orang kalau pengen sukses harus sukses juga pendidikannya. Pendidikan itu madrasah, bagi madrasah apapun kurikulumnya sebenarnya sivitas akademik madrasah itu tidak kaget karena sudah siap dengan segala-galanya, meskipun masih banyak keterbatasan yang harus kita sama-sama benahi. Jadi kurikulum merdeka itu pertanyaan kita, apa yang merdeka? Betul itu yang jadi salah persepsi. Jadi kalau kita bicara pendidikan, konsepnya Ki Hajar Dewantoro memberikan pernyataan bahwa berilah kemerdekaan pada siswa. Tetapi kemerdekaan yang dimaksud tadi seperti Pak Ipul menyampaikan, bukan kemerdekaan yang liar, bukan kemerdekaan yang tanpa batas, bukan kebebasan yang tanpa aturan. Maka harus dibatasi dengan bahasa kita adalah sunnatullah. Harus dibatasi dengan aturan-aturannya. Jadi kurikulum merdeka itu bagaimana memberikan kemerdekaan kepada guru yang tidak sibuk administratif, memberikan kemerdekaan pada siswa terhadap minat bakat yang dimilikinya. Sehingga kurikulum merdeka sesungguhnya bagus dalam menginternalisasi kebutuhan siswa. Iya, biasa ya. Jadi merdeka di sini memang ada batasannya ya, tapi aturan yang ada yang tetap arahnya adalah untuk kebaikan di sana. Lalu Pak Kasih, bagaimana strategi madrasah nih di Kabupaten Cirebon khususnya ya, karena Pak Kasih membidangi pendidikan madrasah di sini untuk memastikan bahwa kurikulum merdeka itu bisa diterapkan dengan efektif dan kemudian bagaimana langkah-langkah yang dilakukan di Kabupaten Cirebon ini. Ya, kami dari seksi pendidikan madrasah Pak Ipul tentu sebelum melangkah harus memiliki strategi dalam menyelesaikan programnya. Dalam konsep teori kan ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian diakhiri dengan sebuah evaluasi. Terkait dengan bagaimana memberikan sosialisasi kurikulum merdeka,
kami menginventarisir potensi-potensi atau sumber daya yang kami miliki. Jadi hari ini harus kolaborasi. Sebesar apapun lembaga, tetap kolaborasi adalah sebuah konsep untuk memajukan. Kami kolaborasi dengan pengawas, kami juga harus bekerja sama dengan kepala madrasah baik negeri dan swasta ya. Karena kami tidak mendikotomi madrasah negeri dan madrasah swasta. Sama-sama punya tanggung jawab, dan sama-sama kami berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap madrasah negeri dan madrasah swasta. Nah, strategi kami kolaborasi itu termasuk jejaring yang berpotensi untuk bisa diajak, seperti penerbit. Kan penerbit kami banyak sekali. Kerjasama penerbit ini bukan dalam konteks profit oriented, tetapi bagaimana simbiosis mutualisme. Mereka menjual produk, kami memberikan program untuk memberikan pelatihan terhadap kurikulum. Termasuk jejaring luar, alhamdulillah kami kehadiran inovasi sebuah NGO yang kerjasama Australia dan pemerintah Indonesia. Luar biasa ya. Sampai dengan 2027 beliau intent untuk memberikan pelayanan, memberikan advokasi, memberikan pelatihan terhadap madrasah, guru termasuk siswanya. Dan hari ini juga hadir dari inovasi itu untuk memberikan sama-sama membangun bagaimana meningkatkan kualitas madrasah. Ini terobosan luar biasa ya. Baik Kabupaten Cirebon, kapan hebat. Cirebon katon kebaikannya jelas betul. Katon kebaikan luar biasa. Ya, ini apa yang disampaikan Pak Kas ini luar biasa nih, menjadi satu hal yang sangat menarik, dan bagi saya itu terobosan yang luar biasa ya ini. Mungkin saya yakin bahwa Sobat Ceria juga pasti sepakat lah dengan ini ya, luar biasa. Namun di balik itu mungkin ada tantangan ya, terutama ketika menerapkan konsep-konsep seperti itu ya, terutama ketika menerapkan kurikulum merdeka di madrasah ini. Kira-kira apa aja tantangannya, dan mungkin bagaimana madrasah ini bisa menyikapi terhadap tantangan tersebut? Bagi kami hidup itu harus memiliki tantangan. Luar biasa. Hidup itu tantangan ya, masalahnya. Mantap. Quote hari ini. Orang kuat itu bukan orang yang melewati kehidupan tanpa tantangan, tanpa masalah. Orang kuat itu ketika menghadapi berbagai tantangan-tantangan, masalah-masalah, termasuk sivitas akademik. Kami punya katakanlah guru swasta, guru negeri, PNS, sertifikasi sudah selesai untuk kesejahteraan. Tapi kami sangat terus berusaha ya untuk bisa memberikan kesejahteraan guru-guru swasta yang belum PNS dengan masih honor, yang tugasnya sangat mulia tetapi tidak diimbangi dengan kesejahteraan. Tetapi pemerintah hari ini sudah mulai hadir. Dan karena sudah terbiasa menghadapi tantangan dan masalah, yang namanya guru madrasah lebih kuat. Luar biasa ya. Diterpa di masalah lebih kuat dibandingin guru. Insya Allah lebih kuat. Sehingga mereka menyadari karena pendidikan itu tugas mulia. Mereka mengajar dengan tulus dan ikhlas, akhirnya ada keberkahan. Keluarganya semuanya mendapatkan pendidikan. Kalau secara lahiriah, misalnya ada guru honor 1 bulan 300, 500, anak 3 kuliah semua. Ini secara lahiriah tidak masuk. Matematika kita nggak nyampe. Kalkulasi manusia tidak masuk. Maka dengan begitu bisa saja hidupnya penuh keberkahan, sehingga Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam keluarganya. Jadi tantangan itu yang masih kita harus suarakan. Karena pendidikan madrasah dan guru negeri dan guru swasta inilah yang menjadikan tantangan kami. Kemudian terkait kurikulum merdeka, sebenarnya bagi guru madrasah tinggal bagaimana kita membuat jejaring-jejaring untuk memberikan pelatihan-pelatihan agar mereka tahu apa yang maksud dengan kurikulum merdeka. Dilaksanakan. Ya, luar biasa memang ya. Saya percayalah dengan bagasi ini gebrakan-gebrakannya memang sudah dirasakan, karena saya dapat beberapa informasi dari beberapa guru dari itu. Saya sering main ke MAN, kebetulan saya committed banyak informasi bahwa itu ada terobosan-terobosan yang dilakukan luar biasa di sana.
Nah, ditambah lagi mungkin sekarang kan ada tagline ya untuk madrasah itu adalah madrasah maju bermutu mendunia, itu ya yang ini secara nasional tagline ini di diinformasikan oleh Kementerian Agama, sehingga apakah menurut Pak Kasih tagline ini sejalan nggak dengan kurikulum merdeka yang diterapkan itu? Ya, prinsip hidup itu harus punya mimpi, harus punya cita-cita. Itu. Jadi tagline itu bagian dari cita-cita politik will ya, Kementerian Agama agar madrasah tidak hanya menjuari dalam konteks nasional, tetapi juga mendunia. Tentu yang menjadi distingsi pendidikan madrasah adalah juara olimpiade, tetapi dia jujur, juara PON, dia berakhlak yang baik. Inilah nilai plusnya tidak didapat yang lain, karena puncak pendidikan itu adalah kepribadian itu. Jadi itulah yang membedakan antara pendidikan madrasah yang kami selama ini kerjakan ya, tugas kami di sesi Penmat, bagaimana output dari lulusan RA, MI, MTS, MA itu tidak hanya nilai statistika yang baik, tetapi juga memiliki akhlak kepribadian yang baik. Sampai bisa bersaing secara global dan internasional nih pada akhirnya. Betul. Ya, Pak Kasih, karena ini konteks kita mungkin agak sedikit terbatas ya, dibatasi dengan kurikulum merdeka ini. Jadi nggak apa-apa, kita coba arahkan aja, dan walaupun sebetulnya sudah terimplementasikan ya, sebetulnya pada prakteknya sudah jalan gitu. Jadi cuman ada sedikit pertanyaan itu adalah bagaimana sih ketika kurikulum merdeka itu diterapkan di madrasah, apakah itu bisa juga menjadi daya saing madrasah secara global dan internasional tadi gitu ya, yang ingin punya cita-cita mendunia itu. Kira-kira menurut Pak Kasih? Ya, kurikulum merdeka itu sebenarnya basisnya adalah tidak bisa lepas dari pikiran-pikiran founding father, pikiran-pikiran para pahlawan dalam mengkonsep yang namanya pendidikan nasional itu. Jadi harus dibedakan antara pendidikan negara yang kami kelola dengan pendidikan yang ada di barat. Jadi kalau kita melihat konsep pendidikan, katakanlah pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah orang yang meletakkan pendidikan di samping ya, ada juga Ki Hasyim Asy'ari. Asy'ari juga adalah seorang tokoh pendidikan nasional. Jadi pendidikan itu sebenarnya menuntun. Jadi kalau kita ibaratkan menuntun anak kecil, yang bisa jalan itu sebenarnya anak kecil itu sendiri. Kami sebagai pendidik hanya berperan untuk menuntun. Oleh karena itu pendidikan itu bagaimana bisa memberikan tuntunan-tuntunan kepada peserta didik. Oleh karena itu dalam konsep Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu harus bisa menjadi ingarso tulodo ya. Dalam posisi yang di atas, guru itu harus bisa menjadi teladan. Guru itu harus bisa menjadikan pencerah. Guru itu harus bisa menjadi penuntun. Kemudian dalam posisi Imadyo Maung Karso, kalau posisi yang ada di tengah, yang bisa menjadi inisiasi, kreasi-kreasi terhadap bagaimana mengembangkan pendidikan itu. Kalau dalam posisi di belakang, jadi tuturi handayan. Jadi ingarso tulodo, Imadyo Maung Karso, tuturi handayan itu adalah konsep yang baik, yang seharusnya menjadi inspirasi bagi guru-guru agar bisa menjadi teladan, agar bisa membuat inovasi, kreasi, dan agar bisa menjadi asistensi yang mendukung gitu kan dalam pelaksanaan program kurikulum. Masya Allah, Sobat Ceria ini luar biasa sekali apa disampaikan oleh Pak Kasih ini, dan itu sudah dipraktekkan ya. Sehingga kemudian ketika disinkronkan dengan kurikulum merdeka itu sudah dilakukan beberapa langkah-langkah yang sudah nyambung ke sana ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih, ada pelatihan, ada sosialisasi dan sebagainya. Yang saya ingin tahu nih sekarang,
kalau sepengetahuan Pak Kasih ketika disampaikan hal seperti itu, bagaimana responnya dari para guru itu nih ketika diinformasikan tentang kurikulum merdeka itu? Ya, respon baik buruk, kemudian ada yang menilai positif negatif itu adalah dinamika ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita punya prinsip-prinsip toxic positivity, kan? Punya nalar positif saja terhadap apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama dalam ini bersama dengan pendidikan kan dalam konsep kurikulum merdeka itu, ya kami terus mensosialisasikan bahwa ini adalah kurikulum yang terbaik. Persoalan ada kekurangan setiap kurikulum pasti ada plus dan minus. Yang paling penting adalah bagaimana kehadiran kurikulum merdeka, kemudian kita memperankan kualitas kompetensi guru, kemudian lahirlah sebuah pembelajaran yang baik, gitu kan? Karena pada prinsipnya saya masih pada madhab lama. Gitu. Kalau kodim. Saya masih berpikir bahwa pendidikan akan berkualitas pertama adalah teacher center. Jadi kompetensi guru yang diprioritaskan, karena bagaimana melahirkan sebuah pembelajaran yang baik kalau guru tidak memiliki kompetensi. Oleh karena itu kami terus mendorong untuk menyampaikan pada tenaga pendidik agar mulai berikhtiar dengan kompetensi-kompetensi yang selalu ditingkatkan gitu. Karena untuk melahirkan sebuah output, sebuah siswa yang baik harus guru yang baik. Kira-kira begitu. Luar biasa, mantap. Sepakat ya, kayaknya Sobat Ceria ya. Ini mantap ya, luar biasa informasi yang disampaikan oleh Pak Kasih ini. Yang pernah saya baca ya Pak Kasih ya, bahwa salah satu indikator dari kurikulum merdeka itu adalah ketika sekarang ada penerapan digitalisasi di pendidikan, gitu ya. Pendidikan berhubungan dengan digitalisasi. Nah, ini bagaimana nih di Kabupaten Cirebon sendiri nih menyikapi hal seperti itu di madrasah-madrasah? Ya, kami selalu merespon segala perubahan modernitas itu, karena pada prinsipnya modernitas itu adalah untuk memudahkan. Betul. Ini adalah alat modern. Ini punya makna memudahkan untuk kita berbicara. Betul. TV adalah alat modern untuk bisa melihat informasi lebih update. Kira-kira begitu. Termasuk dalam digitalisasi pendidikan. Hari ini harus sadari bahwa yang namanya pendidikan adalah sebuah lembaga yang terus berubah dinamis ya. Gitu. Oleh karena itu transformasi digital adalah sebuah keniscayaan yang harus dibangun oleh lembaga ya, untuk bisa bagaimana transformasi digital itu diterapkan dalam pembelajaran. Nah, tentu terkait dengan sumber daya, ya, kapasitas kemampuan lembaga. Kalau negeri it's okay, menyediakan sebuah alat-alat digital itu. Tapi kalau swasta masih pelan-pelan, karena ini harus didukung dengan kebijakan yayasan, kan? Betul. Nah, kalau yayasan kan berarti kemandirian. Tapi negara hadir memberikan pelayanan terhadap madrasah negeri dan madrasah swasta tetap jadi itu, dan kita support ya. Ya. Meskipun sangat terbatas, kami telah memberikan sebagai perantara dari Kementerian Agama Pusat pada 10 laptop pada guru-guru non PNS non sedekah. Itu sesungguhnya dalam rangka hadir memberikan transformasi digital. Betul. Berarti kita betul-betul menyikapi dan siap ya, dan hadir untuk yaitu mendukung terhadap yang di madrasah swasta juga. Ini luar biasa ini. Karena transformasi digital itu betul tidak hanya tadi berhubungan dengan kurikulum merdeka juga, tapi kemudian pada aspek di Kementerian Agama ya, sebenarnya ada ini sinkron sekali. Tapi itu ada satu pameo di masyarakat itu bahwa kalau nanti digitalisasi katanya ini akan bersinggungan dengan budaya lokal nih, gitu. Sehingga ada kekhawatiran malah nanti menghilangkan terhadap budaya lokal dan sebagainya. Jadi kalau menurut Pak Kasih sendiri gimana nih dengan
penerapan kurikulum merdeka yang tadi berbasis digital, pendidikan digital atau transformasi digital itu ya, yang kemudian berhubungan dengan budaya lokal, tapi kemudian berhubungan juga dengan tadi ada tekad untuk mendunia itu. Ya, ini gimana? Ya, gini, kalau kita bicara pendidikan adalah bagaimana kita memberikan kemerdekaan terhadap anak masyarakat kita. Nah, kemerdekaan ini diarahkan pada mana? Pada sebuah kebudayaan yang bagaimana? Kebudayaan yang dikemas dengan kebangsaan. Jadi pendidikan di Indonesia itu memberikan kemerdekaan kepada peserta didik, tetapi bagaimana melahirkan kebudayaan yang tentu berbeda dengan budaya yang lain, gitu kan? Kebudayaan ciri khas, ada ciri khas kebangsaan. Kebangsaan itu adalah bagaimana identitas nasional. Kebangsaan itu adalah menyadari Pancasila sebagai ideologi yang fondasi dasar negara. Jadi pendidikan yang ada di Indonesia bagaimana memberikan pencerahan, tetapi juga harus memiliki kebanggaan identitas yang ada, tetap punya identitas sendirinya, betul. Tidak meluber ya. Iya, luar biasa ya. Jadi tetap ya menjadi pegangan untuk kita semuanya, Sobat Ceria. Jadi jangan khawatir ya. Pokoknya itu di masyarakat itu masih ada hal-hal yang seperti itu dibentur-benturkan, mungkin karena ketidakpahaman mereka ya. Ternyata ini luar biasa. Kalau secara konkretnya Pak Kasih ini ada nggak misalkan program-program pendampingan untuk sosialisasi dari kurikulum merdeka ini gitu ya, atau ada program-program khusus yang dilaksanakan oleh dari seksi pendidikan madrasah kepada madrasah atau kepada guru? Ya, karena prinsip kami dalam mengembangkan program itu selalu kolaborasi. Pengawas hari ini punya nama baru sebagai pendamping. Oh iya, yang mulia pendamping. Artinya apa? Pengawas memberikan pendampingan pada guru untuk meningkatkan kapasitas. Pengawas memberikan pendampingan pada lembaga agar capable, agar bisa transparan, agar bisa memberikan kualitas pada lembaga itu. Oleh karena itu, dengan kolaborasi yang kami potensi-potensi yang kami miliki, ada pengawas, gitu kan, ada kepala madrasah yang keren-keren, gitu kan, itu bisa mensukseskan program-program ini, kurikulum merdeka dan pelatihan-pelatihan bagi guru-guru yang belum memiliki kapasitas kurikulum merdeka. Biasa sudah real ya, sudah dilaksanakan semuanya. Dan memang saya lihat kepala madrasah lagi semangat-semangatnya sekarang ya. Hari ini saya yakin betul pengawas sudah semakin meningkatkan kapasitas pengawasnya, begitupun kepala madrasah sudah sangat keren-keren. Masya Allah. Jadi saya pikir mengurusi madrasah itu harus sungguh-sungguh. Kalau tidak mengurusi madrasah dengan sungguh-sungguh, lebih baik mundurkan diri. Wih, ini ancaman nih, awas kepala madrasah nih. Lebih baik mundur aja. Ya betul, kenapa diseriusin ya gitu ya. Kita ini mengkader pendidikan itu jangan coba-coba. Harus serius. Betul. Termasuk kita itu baik punya staf 6. Tetapi tugasnya seperti dinas pendidikan. Iya, betul. Dinas pendidikan itu strukturnya ada Pak Kabid, betul. Punya staf, ada kasih, punya staf. Sementara kita itu kasih ditemani dengan tetapi dengan keterbatasan ini tanpa mengurangi semangat untuk memberikan pelayanan. Kami berikhtiar untuk bersama-sama dengan tugas bersama-sama, kolaborasi itu tugas yang sama dengan dinas pendidikan, insya Allah akan dilaksanakan. Ya saya pernah dengar kita orang di Kementerian Agama itu orang-orang juara semua karena tadi jadi bisa mengcover berbagai macam masalah yang kemudian mereka dibagi ya di kisah saya lain itu dibagi, kita bisa satu orang bisa mengcover banyak hal itu luar biasa. Terima kasih luar biasa nih, banyak sekali ilmu, banyak sekali informasi yang kita dapatkan hari ini ya. Saya yakin Sobat Ceria juga sepakat ya bahwa banyak sekali informasi yang kita dapatkan di pagi hari ini. Namun sebagai penutup nih, saya ingin tahu apa harapan dari Pak Kasih ketika implementasi kurikulum merdeka diterapkan di madrasah-madrasah ini dan bagaimana menciptakan siswa-siswa yang lebih hebat lagi di masa yang akan datang? Ya, harapan kami untuk anak-anak generasi bangsa jangan pernah berhenti untuk belajar dan merencanakan masa depanmu itu adalah apa yang dilakukan hari ini. Masa depanmu tidak bisa ditentukan oleh masa lalu.
Allah, betul. Jadi cermin aja ya. Banyak sekali quote yang kita dapat di hari ini. Jadi masa depan kita tentukan hari ini ya. Iya. Kalau kita punya mimpi seperti apa, maka inilah menentukannya seperti itu. Oke, Pak Kasih, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih banyak atas informasi. Ya, mudah-mudahan sehat selalu dan Pak Kasih diberikan terus kekuatan untuk bisa meningkatkan pendidikan pada masa di Kementerian Agama ini. Dan Sobat Ceria, mungkin itu podcast untuk hari ini. Tadi sekali lagi bahwa ternyata Kementerian Agama ya melalui seksi pendidikan madrasah ini sangat support ya untuk implementasi dari kurikulum Merdeka yang memang kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Agama yang tadi sudah disebutkan banyak hal yang sudah dilakukan dan insya Allah madrasah akan terus bisa menjadi madrasah yang terbaik dan madrasah yang mendunia ya gitu ya. Amin. Begitu saja ya, mudah insya Allah kami selaku host mungkin mohon maaf barangkali banyak hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup podcast untuk kali ini dengan sama-sama membacakan hamdalah dan insya Allah kita akan ketemu di podcast ceria yang lainnya. Menyapa dengan hati, menyemai harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.